Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi yuhibbul muhsinin wa yarfa'u darajatil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jemaah Majelis Taklim yang dirahmati oleh Allah, mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah karena Allah telah memberikan nikmatnya yang sangat banyak kepada kita. Dua macam nikmat yang menurut Nabi manusia itu sangat sulit atau sering lalai untuk bisa mensyukurinya, yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Alhamdulillah, Allah memberi kita dua macam nikmat itu, yaitu sehat dan nikmat waktu luang. Dan alhamdulillah Allah menolong kita bisa mensyukuri dua macam nikmat itu. Bagaimana caranya kita bersyukur? Yaitu dengan hadir ke majelis ilmu ini, hadir ke pengajian ini, berarti kita mensyukuri nikmat itu, mensyukuri nikmat. Jadi karena kita mensyukuri nikmat, janjinya Allah akan menambah nikmat itu. Allah akan menambah nikmat sehat kita, akan menambah waktu kita. Waktu ini maksudnya menambah itu waktu-waktu lapang kita dan seterusnya. Menambah nikmat rezeki dan lain sebagainya, Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, di dalam hadis riwayat Tabrani dan Ibnu Asakir dari Abu Hind Ad-Dari, Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman. Ini berarti hadis qudsi, ya, hadis qudsi. Allah berfirman, "Malam yardah biqada'i." Siapa saja yang tidak rela menerima ketetapanku atau takdirku, jadi ternyata ada di antara kita manusia yang tidak rela menerima takdirnya Allah. Lalu Allah melanjutkan firman-Nya di hadis ini, walam yasbir ala bala'i, dan tidak sabar menghadapi ujian-ujianku kepada dirinya. Jadi yang pertama, yang tidak rela terhadap takdirnya Allah. Yang kedua, tidak sabar terhadap ujiannya Allah. Lalu Allah mengatakan, fal yaltamis rabban siwai, silahkan dia mencari Tuhan selain aku. Jadi itu menunjukkan apa? Allah tidak peduli dengan manusia yang tidak mau sabar, ya. Allah tidak peduli dengan apa? Manusia yang tidak mau menerima takdirnya Allah. Itu menurut Allah, silahkan cari Tuhan yang lain. Silahkan cari Tuhan yang lain. Allah tidak butuh dengan kita, ya. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, hadis ini memberi tahu kepada kita bahwa ujian Allah itu memang ada, ya. Ujian Allah itu memang ada. Kadang manusia itu menghadapi ujian yang ringan, ya. Kadang yang sedang, kadang yang berat, ya. Termasuk yang mana ujian Allah kepada kita, ya. Apakah yang sedang atau yang ringan atau yang kuat? Coba yang berat, maksud saya. Coba kita sampaikan salah satu ujian Allah yang sangat berat yang dihadapi oleh seseorang, yaitu oleh Masitoh, Siti Masitoh. Pernah tahu, ya? Masitoh ini hidup di zaman Nabi Musa, ya. Hidup di zaman Nabi Musa. Ternyata di zaman Nabi Musa itu ada apa? Ada orang-orang yang beriman kepada Nabi Musa, ya. Tidak beriman kepada Qarun, kepada Fir'aun. Ini diceritakan oleh Rasulullah ketika apa? Ketika Rasulullah selesai dari Isra Mi'raj. Dalam perjalanan Isra-nya Nabi, Isra itu berarti perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, itu disebut Isra. Kalau Mi'raj itu perjalanan Nabi dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, ke langit ketujuh.
Itu disebut Mi'raj. Nah, ketika Isra itu Nabi melewati ditemani oleh Jibril melewati suatu tempat, ternyata di tempat itu berbau harum ya. Berbau harum. Maka karena penasaran Nabi bertanya kepada Jibril, "Hai Jibril, tempat apa ini? Kok baunya harum sekali?" Maka Jibril memberitahu kepada Nabi bahwa tempat itu adalah kuburannya Masitoh ya, beserta anak-anaknya. Wah, luar biasa ya. Zaman Nabi Musa, lalu ada nabi-nabi lain sampai Nabi Muhammad, itu berapa ratus ribu tahun itu. Ternyata dari kuburan Masitoh yang dilewati Nabi saat kelebatan itu, Nabi kan Isra Mi'rajnya cuma 1 malam. Perjalanan dari Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina, lalu kok langit sana ke-7 itu hanya 1 malam, berarti berkelebat gitu aja. Itu tercium bau harum, itu menunjukkan luar biasa baunya ini. Maka Jibril menjawab bahwa itu bau dari kuburan Masitoh dan anak-anaknya. Bagaimana ceritanya? Di Ibnu Abbas yang mendapatkan cerita dari Nabi setelah Isra Mi'raj ini, Ibnu Abbas bercerita bahwa seperti yang saya sampaikan tadi, Masitoh itu hidup di zaman Fir'aun. Orang-orang di zaman Fir'aun yang beriman atau yang beragama Islam itu adalah ada beberapa orang. Yang pertama, Siti Asyah. Siti Asyah itu istrinya Fir'aun. Bukan Aisyah. Kalau Aisyah itu istrinya Nabi Muhammad. Ini Siti Asyah, istrinya Fir'aun. Wah, Fir'aun yang mengaku Tuhan, ternyata istrinya itu Islam. Beriman kepada Allah dan beriman kepada Nabi Musa saat itu. Nabi Musa. Lalu yang kedua, Siti Masitoh. Siti Masitoh ini pekerjaannya adalah mendidik atau merawat anaknya Fir'aun. Berarti anaknya Aisyah ya. Anaknya Asyah ya, Asyah. Lalu ada lagi Hazakil. Hazakil ini orang kepercayaan Fir'aun. Dan Hazakil ini adalah suami dari Masitoh. Suami dari Masitoh. Mereka ini beriman kepada Allah dan kepada Musa waktu itu sebagai Rasulullah, dan beriman kepada kitab Taurat. Karena kitab yang diturunkan kepada Musa adalah kitab Taurat. Suatu hari ketika ada adu kesaktian antara Nabi Musa dengan tukang ahli sihir dari pihak Fir'aun, dan ahli sihir ini kalah, di mana ular jadi-jadian yang diciptakan atau yang dilemparkan dari tali-tali oleh dukunnya Fir'aun itu bisa ditelan oleh ular sebenarnya yang menjelma dari tongkatnya Musa. Maka semua tukang sihir tadi itu bersujud lalu mengakui Allah sebagai Tuhan mereka dan Musa sebagai Rasulullah. Karena mereka beriman itu, maka semua ahli tukang sihir ini dihukum mati oleh Fir'aun. Maka Hazakil tadi itu tidak terima ya, menentang apa yang diputuskan Fir'aun. Maka Fir'aun curiga, mengapa Hazakil membela mereka? Ternyata setelah diselidiki, betul, Hazakil ini termasuk orang yang beriman kepada Allah dan kepada Musa. Lalu Hazakil dihukum mati, tiba-tiba mayatnya itu tergelantung itu di pohon kurma gitu. Dan melihat kenyataan ini, meninggalnya suami Masitoh ini, Masitoh sangat berduka ya. Nah, itu ujian pertama dari Masitoh, yaitu suaminya tiba-tiba meninggal dengan keadaan tidak wajar, yaitu meninggal ditusuk di badannya banyak tusukan dan kakinya berada di atas pohon kurma. Maka untuk mengurangi rasa sedihnya, Masitoh ini banyak curhat kepada istrinya Fir'aun. Nah, di saat itulah istrinya Fir'aun mengatakan kepada Masitoh agar bersabar. Dan untuk menguatkan iman Masitoh, Aisyah mengaku kepada Masitoh bahwa dirinya
beriman kepada Allah dan kepada Nabi Musa, Rasulullah. Lalu Masitoh ini ketahuan oleh Fir'aun bahwa Masitoh ini termasuk orang beriman ketika secara tidak sengaja ketika Masitoh ini menyisir rambutnya anaknya Fir'aun, sisirnya jatuh, sisirnya terjatuh. Dan ketika mengambil sisir tadi, secara refleks Masitoh mengatakan apa? Bismillah. Itu kalau di bahasanya Masitoh dibuat bahasa Arab seperti itu, Bismillah, dengan nama Allah. Lalu anaknya Fir'aun ini bertanya-tanya, ya, bertanya-tanya kepada Masitoh, apakah yang kamu maksud tadi itu adalah ayahku? Maka Masitoh dengan jujur dia menjawab, bukan, ya. Yang saya maksud dalam kata-kata saya itu secara jujur Masitoh itu mengatakan bahwa Tuhanku itu adalah Tuhannya Fir'aun juga. Jadi Tuhanku itu bukan Fir'aun, tapi Tuhanku adalah Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Maka anaknya Fir'aun itu menjadi heran, itu bertanya-tanya, loh, kalau begitu ada Tuhan lain selain ayahku? Karena Fir'aun mengaku Tuhan, dan kepada anaknya yakin kalau ayahnya itu adalah Tuhan. Tapi dengan peristiwa itu anaknya mengatakan, jangan-jangan ayahku ini bukan Tuhan satu-satunya. Maka karena penasaran itu anaknya Fir'aun bertanya kepada ayahnya, ya, apakah benar ada Tuhan selain engkau? Maka diselidiki, ternyata Masitoh yang memberikan kabar seperti itu. Dan akhirnya Masitoh ditanya oleh Fir'aun, dan Masitoh mengaku kalau dia memang beriman kepada Allah dan beriman kepada Nabi Musa. Maka Fir'aun mengancam Masitoh, atau tepatnya memberi kesempatan terakhir kepada Masitoh, kalau Masitoh itu tetap percaya kepada Allah sebagai Tuhannya, maka dia akan dihukum mati bersama anak-anaknya semua. Tapi kalau mengubah pendirian, mengaku Tuhannya Masitoh itu adalah Fir'aun, maka dia akan selamat. Tapi Masitoh sangat kuat imannya. Coba bayangkan kalau kita mendapatkan ujian yang seperti ini, apakah kita akan tetap beriman, ya? Akan tetap beriman. Coba perhatikan ujian yang diberikan Allah kepada Masitoh untuk menguji imannya Masitoh. Satu persatu anaknya Masitoh dilemparkan ke sebuah tungku atau sebuah wajan besar sekali dari tembaga. Di dalamnya ada minyak goreng dan sudah dididihkan, ya. Di saat kondisi mendidih seperti itu, anaknya Masitoh dilemparkan ke situ satu persatu. Coba kalau kita sebagai ayah, sebagai ibu dari anak yang dilemparkan itu, kira-kira tetap beriman enggak? Kira-kira tetap mempertahankan iman kita enggak? Ayo dijawab masing-masing, dijawab masing-masing. Anak berikutnya dilemparkan begitu, Masitoh masih kuat, ya. Lalu yang terakhir, anaknya yang masih menyusu di gendongannya itu diambil oleh algojonya Fir'aun, ya. Mau dilempar oleh algojo itu ke minyak yang mendidih tadi. Sempat muncul rasa was-was di hatinya Pak Masitoh. Tapi qadarullah, anak tadi yang menyusu itu ditakdirkan Allah bisa berbicara. Bicaranya beliau ini dinyatakan di dalam sebuah hadis riwayat Ahmad. Anak yang kecil tadi itu, yang masih dalam buayan tadi, dia berbicara, jangan takut dan sangsi dan ragu, wahai ibuku, karena kematian kita akan mendapat ganjaran dari Allah, dan pintu surga akan terbuka menanti kedatangan kita. Mendengarkan itu Masitoh bertambah kuat imannya, dan akhirnya anak tadi dilemparkan dan meninggal. Lalu Masitoh sendiri masuk ke tempat itu dan juga meninggal. Tapi Allah itu maha kuasa. Allah memberitahu kepada Jibril memberitahu kepada Nabi memberitahu kepada Ibnu Abbas bahwa sebelum Masitoh dan anak-anaknya tadi masuk ke
minyak goreng yang mendidih itu Allah sudah mencabut nyawa mereka. Jadi mereka itu sebelum masuk ke minyak goreng yang mendidih itu, mereka sudah dalam kondisi meninggal. Karena apa? Karena sudah dicabut nyawanya duluan oleh Allah. Dicabut nyawa dalam keadaan syahid ya, karena mempertahankan iman mereka. Jadi mereka tidak merasakan sakit, tidak merasakan panas yang dari minyak yang mendidih tadi, termasuk masito. Dan mayat mereka itu dikumpulkan jadi satu dan dikubur di satu tempat yang wanginya tercium sampai Nabi sedang Isra Mi'raj tadi ya. Itu diceritakan di hadis riwayat Ahmad dari Ibnu Abbas, dari Nabi, dari Allah ya, dari Allah. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, bagaimana dengan kita? Coba bayangkan kalau kita yang mendapatkan ujian seperti Mas Ito. Tentu kita ini sangat berat akan menghadapi itu. Tapi alhamdulillah Allah menguji kita itu, menguji manusia itu sesuai kesanggupan kita. Sesuai kesanggupan kita. Di Al-Quran surat kedua ayat 286 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Allah tidak akan membebani, Allah tidak akan menguji seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Jadi seyakin-yakinnya kalau kita diuji oleh Allah, sejatinya kita ini akan mampu untuk menghadapinya dengan pertolongan Allah. Mengapa kok ada orang yang putus asa? Mengapa kok ada orang yang bunuh diri? Karena mereka sedang digoda oleh iblis. Mereka digoda oleh iblis agar apa? Agar mereka putus asa, agar kita tidak beriman kepada Allah. Jadi sejatinya kita diuji Allah, kita akan mampu untuk menghadapinya. Oleh karena itu mari kita pupuk iman kita pertebal iman kita kepada Allah, kepada Rasul. Lalu ia mendapat pahala dari apa? Dari ujian-ujian yang dihadapinya itu, dari apa yang juga yang diusahakannya, dan ia mendapat siksa dari kejahatan yang dikerjakannya. Maka itu kita dianjurkan untuk berdoa oleh Allah. Doanya apa? Diabadikan Allah di Quran surat kedua ayat 286. Lanjutan ayat tadi. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Artinya, ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Beri maaflah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir. Jadi mari kita berdoa ini, sering-sering berdoa ini ketika kita selesai sholat. Lalu kita berdoa ini juga ketika kita mau tidur. Kita sering berdoa agar kita termasuk orang yang mendapatkan ujian sesuai kemampuan kita, bukan ujian yang kita tidak mampu menghadapinya. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, oleh karena itu mari kita berusaha bersabar, kita berusaha menguatkan iman di dalam menghadapi ujian-ujian itu. Justru kita itu harus khawatir ya, apabila kita mendapatkan ujian yang ringan-ringan saja ya. Kalau ujian kita itu selalu ringan, itu kita harus khawatir. Jangan-jangan Allah menganggap kita itu sebagai orang yang sangat lemah ya. Menurut Nabi, di dalam hadis Nabi bersabda, asyaddun nasih bala al-anbiya thummas solihun
summal amsalu fal amsalu. Manusia yang paling berat cobaannya adalah para nabi. Jadi nabi itu cobaannya sangat berat. Nabi Ayub bagaimana cobaannya? Coba kita baca lagi, kita pelajari lagi kisahnya Nabi Ayub. Apa yang cobaan kepada Nabi Ibrahim? Apa cobaan kepada Nabi Muhammad? Ya, para nabi cobaannya sangat berat, sangat berat. Ini hadisnya menurut Nabi. Setelah itu siapa yang lebih berat, yang lebih ringan sedikit dari cobaan untuk Nabi? Orang-orang soleh. Lalu siapa lagi yang lebih ringan dari itu, dari orang soleh? Orang-orang yang sudah mereka, kata Nabi. Lalu orang-orang yang selanjutnya, itu menunjukkan apa? Orang yang kualitasnya lebih rendah lagi, makin ringan. Jadi kalau cobaan kita itu ringan, jangan-jangan kualitas kita ini sangat rendah gitu ya. Jangan-jangan seperti itu. Oleh karena itu, ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, mari kita berusaha memperbaiki diri, memperbaiki kualitas kita, iman kita, sehingga apa? Kita misalnya dapat ujian dari Allah, kita dimampukan oleh Allah, kita ditolong Allah untuk bisa menghadapinya. Insya Allah. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Segala yang baik dan benar semuanya berasal dari Allah. Semoga bermanfaat bagi kita. Semoga Allah menolong kita agar kita termasuk orang yang dimampukan Allah untuk menghadapi ujiannya. Apabila ada salahnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita tutup majelis ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.